Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import yang berbicara sekitar ekspor dan import mulai dari jasa transportasi internasionalnya nanti sampai jasa perdagangan internasionalnya. Baik, seperti yang saya sudah sampaikan yang lalu ya. Jadi hari ini saat ini kita akan membahas dan saya akan memaparkan tentang Finance Manager Shipping Line, yaitu tentang job description-nya. Oleh karena itu, yang belum subscribe silakan subscribe dan komen, like, dan kalau ini dianggap sesuatu yang penting, tolong di-share utamanya untuk mahasiswa atau generasi yang sedang mendalami ilmu tentang ekspor impor. Disclaimer saya ya, jadi ini saya tidak menyudutkan atau membuka ya dapur atau istilahnya manajemen di dalam suatu perusahaan, tapi ini bertujuan untuk pembelajaran generasi yang akan mendatang dalam mencari referensi di bidang ini. Baik, saya langsung saja mulai. Jadi sebelumnya ya sudah saya sampaikan ya tentang yaitu namanya struktur organisasi cabang ya. Di situ ada beberapa istilahnya ini namanya badan ya, badan organisasi yang salah satunya di sini ada finance manager ya. Di situ juga ada beberapa bagian atau departemen sesuai dengan kemampuan cabang itu, dan ini adalah yang paling sederhana yang saya sesuaikan dengan kemampuan sesuai dengan pengalaman saya. Oke. Jadi baik, langsung saja. Jadi finance manager itu job description-nya seperti biasanya ya, kalau untuk bagian keuangan pasti paham ya, nomor satu itu adalah siklus akuntansi. Jadi finance manager mengerjakan yang namanya siklus akuntansi. Apa saja siklus akuntansi ya, sepintas ya saya jelaskan, yaitu tentang mereka akan membuat yang namanya buku harian, jurnal ya, dan lain sebagainya ya. Kalau siklus akuntansi, orang keuangan atau akuntan pasti paham ini ya. Jadi sampai juga dengan yang namanya yang nomor C ini namanya buku besar ya. Jadi mereka tidak mengerjakan yang namanya laporan perubahan modal. Neraca laporan perubahan modal biasanya akan disampaikan oleh pusat. Kita hanya memberikan, cabang memberikan laporan kepada kantor pusat, biasanya di Jakarta. Oke, baik. Jadi kemudian setelah job description yang nomor satu ya, finance atau finance manager atau finance department ya akan melakukan yang kedua. Ini adalah job desk-nya, yaitu tentang budgeting ya. Jadi apa saja di budgeting itu yang sudah saya rangkum di sini ya secara garis besar. Mungkin perusahaan lain akan mempunyai policy yang lain, tapi ini adalah istilahnya pada umumnya standar sesuai dengan apa yang saya alami ya. Jadi yang pertama adalah yaitu budgeting tentang operational cost ya. Di dalam budgeting itu kemudian masuk salary ya, kemudian lifting ya. Di dalam istilah pelayaran lifting itu adalah penghasilan ya, penghasilan muatan yang mereka sudah jalankan, baik itu inbound ataupun outbound. Istilahnya kalau pada umumnya dikenal dengan ekspor maupun import, seperti yang saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya. Kemudian yang D dan lain sebagainya ya, budgeting itu nanti orang finance yang akan detail membicarakan ini. Cuman ini adalah sesuai dengan kemampuan istilahnya pengalaman saya dan kemampuan saya dalam menganalisa di dalam kantor saya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya yang D ini biasanya dalam budgeting itu ini disampaikan oleh finance manager, laporan kepada pusat ya, apa yang akan mereka konsumsi, apa yang mereka terima ya untuk tahun ke depan. Yang namanya budgeting adalah perencanaan tahun ke depan. Oleh karena itu biasanya ya itu yang D ini dikalikan 10% dari tahun ini ke tahun berikutnya. Semua biaya-biaya, pos-pos yang ada di dalam
apa istilah operasional dan lain sebagainya dalam kantor cabang itu dikalikan 10% atau mengikuti yang namanya persentase dari inflasi ya untuk tahun berikutnya. Ini adalah tugas dari finance manager atau finance department ya. Kemudian setelah yang kedua bergerak yang ketiga, description-nya, job desk-nya untuk finance department atau finance manager itu yang pertama adalah yang itu melayani tentang atau laporan ya, melayani laporan tentang income ya. Jadi apa saja yang menjadi income di shipping line? Yang pertama adalah OCF di sini ya. OCF itu singkatan dari Ocean Freight, artinya pembayaran yang dilakukan oleh eksportir maupun importir. Di sini saya kasih inbound ataupun outbound, artinya eksportir maupun import ya, ekspor maupun import. Kemudian income yang ada di shipping line yang kedua atau B itu adalah THC. Apa itu THC? Singkatan dari Terminal Handling Charge ya. Jadi mereka ini mendapat pendapatan yang namanya Terminal Handling Charge atau THC. Yang ini nanti akan juga dibayarkan di operasional kalau mereka melakukan direct call atau kapal mereka sandar langsung ya di pelabuhan di mana kantor cabang itu berada ya. Kemudian yang C ini adalah pemasukan juga ya untuk pelayaran, yaitu demurrage atau detention ya. Jadi sedikit saya ceritakan ya, saya paparkan, nanti berikutnya ada sendiri pembahasan tentang demurrage dan detention ya. Sekilas, jadi begini, demurrage ini ya, pengalaman saya itu adalah waktu tunggu dari kontainer keluar dari depo ke tempat atau site-nya dari eksportir maupun importir ya. Ini namanya demurrage ya, hitung demurrage. Ini ditagih oleh pelayaran. Kemudian detention itu adalah waktu tunggu dari kapal datang atau kontainer yang menunggu sampai dimuat atau setelah turun ya, turun. Jadi ini berhubungan dengan port of loading atau port of authority yang mengelola administrasinya tersebut. Jadi ini adalah istilah di detention. Seperti yang pernah saya alami adalah kita punya kontainer, kita kirim melalui feeder vessel ya, kita tidak direct call sebelumnya atau kita tidak mempunyai kapal yang masuk ke Surabaya sebelumnya, tetapi kapal kita menunggu di transshipment port di Singapura. Otomatis mereka akan menunggu di sana. Dalam connection antara feeder vessel dengan mother vessel ini ada selisih waktu yang namanya detention. Itu yang dimaksud detention ya. Jadi secara umum ya mereka adalah mengenal dengan demurrage atau detention ya. Oke, itu yang sedikit saya bisa jelaskan. Nanti saya jelaskan secara detail bagaimana itu mengelola demurrage dan detention. Kemudian yang D yaitu damage container ya. Damage container itu maksudnya adalah kontainer yang rusak ya. Jadi ini juga pendapatan bagi shipping line. Apa itu pendapatannya? Yaitu adalah repair container. Jadi kalau ada kontainer yang begitu keluar dari depo ya, baik itu full maupun empty ya, itu kembali ke depo kontainer ya, artinya depo yang dimiliki oleh shipping line itu akan ada pengecekan ya. Itu bau dan lain sebagainya itu akan kita tagihkan kepada pengurus ya, dalam hal ini IMKL nanti ekspedisi yang mengurusi ekspedisi muatan kapal laut akan kita tagihkan kepada mereka menagihkan kepada yang namanya eksportir maupun importir ya. Jadi itu. Kemudian yang E yaitu tentang pendapatan dari shipping line yang dikelola oleh finance manager, yaitu administration fee ya. Administration fee itu biasanya mereka mengambil DO baik ekspor maupun import ya. Kemudian yang F ini adalah excess fund ya. Jadi excess fund itu juga terjadi di manajemen keuangan yang namanya pelayaran ya. Jadi atau shipping line internasional. Apa itu yang dimaksud excess fund? Excess fund ini berasal dari OCF, Ocean Freight yang sudah saya jelaskan di atas ya. Jadi Ocean Freight itu mekanismenya begini, kadang-kadang kita menjual istilahnya marketing itu menjual lebih dari harga yang ada di list ataupun yang sudah dimintakan kepada prinsipal atau pemilik kapal di headquarter kita yang ada di luar negeri ya. Jadi
itu akan ada selisih. Ini namanya excess fund, artinya yang kita laporkan ya itu sesuai dengan apa yang ada di list ataupun yang sudah dimintakan marketing atau request kepada prinsipal di headquarter, headquarter ya, bukan head office, headquarter artinya di kantor besar di pemilik kapal tersebut ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya selain itu, selain selisih ya dari ocean freight juga ada selisih kurs ya. Kadang ya sekarang aturannya mereka harus membayar rupiah, tetapi dalam penyelesaian artinya dalam account reconciliation antara shipping agency dengan headquarter atau principal kita memakai kurs dolar. Jadi di situ kadang-kadang ada yang namanya selisih kurs yang kadang-kadang shipper atau eksportir membayar lebih ya, kemudian ya dalam hal kita menyetorkan atau kita memberikan laporan itu pada saat itu kursnya turun, artinya berarti kita ada kelebihan ya. Kalau kursnya naik berarti kita ada kekurangan ya. Ini yang saya maksud dengan excess fund, artinya ada selisih di situ. Oke. Kemudian yang H itu adalah seal container dan surrender fee ya. Ini juga termasuk pemasukan di dalam shipping line. Kenapa? Karena kadang-kadang seal itu rusak ya, makanya para operational NKL hati-hati ya, jangan dipakai mainan seal ya. Nanti saya jelaskan apa itu seal container di materi saya berikutnya. Jadi seal itu biasanya mereka harus beli ke pelayarannya, harganya sekarang mungkin 150.000 ataupun 200 tergantung dari bentuk sealnya ya. Ada yang plastik, ada yang dari metal ya, macam-macam ya. Jadi nanti saya jelaskan lebih detail di materi saya berikutnya di documentation atau di operasional. Kemudian ada surrender fee. Ya, surrender fee ini adalah teknik dokumentasi yang dijalankan juga oleh pelayaran dan ini mendapatkan penghasilan. Ya, apa itu surrender? Surrender itu artinya yang kemarin saya jelaskan bahwa itu adalah perubahan dari Ocean BL kepada House BL. Nanti saya jelaskan di mekanisme customer service maupun di dokumentasi. Apa itu surrender ya? Jadi ini ada fee-nya dan ini pendapatan dari pelayaran. Kemudian bergerak yang keempat ya, job desk-nya finance manager atau finance department, yaitu outcome, artinya ini adalah kewajiban pembayaran ya. Jadi apa saja yang menjadi kewajiban pembayaran? Di antaranya adalah yang pertama adalah OPS, ini saya singkat ya, operational cost ya. Operational cost itu meliputi podcast ya. Podcast itu biaya-biaya di pelabuhan, bunker itu full ya, artinya bill itu artinya BBM-nya ya, BBM kapal. Kemudian cleaning ya, kapal itu juga perlu di cleaning, dan watering, kapal itu juga perlu namanya air bersih, dan ini kita akan membayar ke PBM. Apa itu PBM? Adalah perusahaan bongkar muat. Ini ada operational cost untuk yang saya sebutkan ini akan ada apabila kita direct haul, artinya kapal kita masuk langsung ke pelabuhan di Tanjung Perak ataupun Tanjung Emas ataupun di Tanjung Priok, tidak berhenti di transshipment port di Singapura ataupun Tanjung Pelepas di Malaysia ya. Itu ini adalah kewajiban yang harus dibayar oleh kantor shipping line ya. Kemudian teknisnya bisa jadi yang bayar adalah pusat ataupun kita setor ke pusat nanti ya, seperti itu. Kemudian yang kedua atau B ya, ini outcome, ini kewajiban ini yang salah satunya adalah juga yang ini namanya salary atau istilahnya gaji ya, gampangnya seperti itu. Kemudian yang C juga ini adalah kewajiban yang dibayarkan oleh finance, yaitu lolo ya. Ini dibayarkan kepada siapa? Lolo ini akan dibayarkan kepada yang namanya depot company. Lolo itu singkatan para pemirsa di luar sana. Lolo itu adalah lift on, lift off. Jadi kalau kita ngambil kontainer, kita itu menurunkan dan menaikkan ke atas chassisnya. Tracking itu kita tagihkan yang namanya lift on dan lift off. Oke. Kemudian ya, termasuk juga lift on dan lift off juga di port charge kita juga ditagih dengan yang namanya port of authority nanti ya. Oke, seperti itu. Kemudian yang D, biaya juga yang harus dikeluarkan oleh pelayaran company, yaitu ship
transshipment kargo ya. Transshipment kargo itu artinya tujuannya tidak, sebagai contoh, tujuannya tidak di Port of Surabaya, maksudnya Tanjung Perak ya, tetapi di Makassar umpama seperti itu. Jadi ada pergerakan perpindahan dari international container terminal ke pelabuhan istilahnya intersuler, tetapi masih dalam rangka yang namanya wilayah kepabeanan ya. Jadi itu akan dikerjakan ada yang namanya tracking cost ya, artinya berpindah dari ICT kepada pelabuhan intersuler, dan ini karena masih dalam wilayah kepelabuhan berarti kita dulu ya itu menggunakan yang namanya fasilitas bea cukai yang namanya model H ya, ini namanya untuk transshipment kargo dan lain sebagainya ya. Nanti saya jelaskan di COC dan SOC bagaimana itu masuk ke ranah operasional, nanti saya jelaskan. Kemudian apa saja yang termasuk yang terakhir yaitu menjadi tanggungan atau yang harus dibayarkan oleh seorang finance manager atau kantor pelayaran, yaitu yang satu adalah storage container. Storage container ini yaitu penitipan untuk kontainer kosong ya di depo company yang kita ajak kerjasama itu, ataupun depo company pelayaran yang tidak satu manajemen, berarti kita harus bayar. Makanya di situ nanti ada istilah yang FIFO dan lain sebagainya, ini berhubungan dengan operasional, nanti akan saya jelaskan biar tidak terlalu panjang video saya di materi saya berikutnya. Sampai di sini pemaparan saya tentang job desk finance manager ya di shipping line ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya nanti akan saya jelaskan yaitu tentang episode next video saya, yaitu yang ke-15 tentang workflow finance dalam shipping line, maksudnya shipping istilahnya finance department dalam shipping line ya. Apa saja workflow-nya akan saya jelaskan di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.